Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Ditya dan juga teman saya Ahmad Andi. Pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan konfigurasi pada Ubuntu server. Lebih tepatnya, saya akan melakukan konfigurasi pada DNS server dan juga web server, dan teman saya Andi akan melakukan FTP server dan juga email server. Oke, kita lanjutkan. Pertama, kita siapkan dua device, yaitu server dan juga klien. Di sini saya menggunakan Ubuntu server dan laptop saya sebagai klien. Oke, setelah kita menyalakan dari Ubuntu servernya, kita masuk ke bagian mesin terlebih dahulu. Kita masuk ke setting, kemudian pada tab network, kita lihat di sini ada 4 adapter. Untuk adapter 1 itu adapter bawaan yang berfungsi untuk meminta internet dari laptop kita. Kemudian kita masuk ke adapter 2. Nah, di sini adapter 2-nya pastikan untuk menyala ya. Jika belum menyala, matikan dulu virtual mesinnya kemudian nyalakan. Nah, di sini saya sudah nyala. Kemudian pada adapter 2 ini kita pilih menjadi host only adapter. Kemudian kita ubah deny-nya menjadi allow all agar bisa terhubung. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah kita menyalakan adapter host only adapter, kemudian kita cek if config apakah bisa. Nah, ternyata di sini kita perlu menginstal yang namanya NetTools agar bisa melakukan if config. Kita install terlebih dahulu. Oke, sudah selesai untuk menginstal dari NetTools. Sekarang kita if config lagi. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua adapter ya, adapter 1 dan kemudian ini ada adapter yang lain. Nah, di sini adapter satunya kita gunakan untuk meminta internet dari laptop kita. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan IP address di adapter 2 yaitu host only adapter. Kita masuk ke file bernama bernama 00 installer config.yaml dengan perintah sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat ada satu adapter yang sudah menyala yaitu ENP0x3 yang digunakan untuk meminta internet ke laptop. Dengan DHCP-nya true berarti dia meminta IP secara otomatis. Kemudian kita buat adapter satu lagi bernama ENPOS8. Nah, di adapter kedua ini kita ubah DHCP-nya menjadi no karena kita akan menambahkan IP address secara statik. Saya akan menggunakan IP address 192.168.1.1 untuk servernya. Kemudian kita save, Ctrl S, kemudian exit, Ctrl X. Oke, setelah itu kita apply-kan konfigurasi yang baru saja kita lakukan dengan sudo netplan apply. Oke, jika tidak ada pesan apapun berarti konfigurasi yang sudah kita lakukan itu benar. Oke, setelah itu kita masuk ke kontrol panel laptop kita. Nah, di bagian Ethernet 2 di sini saya Ethernet 2. Kita lihat ada VirtualBox host only adapter. Kita buka properties. Kemudian buka IPv4. Nah, di sini kita setting IP address-nya seperti ini. Ya, untuk IP address klien saya menggunakan 192.168.1.2. Kemudian default gateway-nya kita setting menjadi IP address dari server Ubuntu kita. Kemudian kita juga masukkan IP address
server ke dalam DNS server, karena nanti kita akan melakukan konfigurasi DNS server. Kemudian setelah seperti ini kita klik OK saja, klik OK, close. Nah, oke. Setelah itu kita lakukan tes ping untuk memastikan bahwa server terhubung dengan klien. Oke, kita ping 192.168. Tadi IP kliennya yaitu 192.168.1.2. Nah, ini berhasil dari server ke klien. Sekarang kita coba dari klien ke server. Untuk IP servernya 1.1. Oke, dari klien ke server juga berhasil. Nah, jika tidak berhasil, pastikan bahwa firewall dari laptop klien atau mungkin ya dari klien mati agar bisa melakukan ping. Caranya kita cek di System and Security, Firewall, turn Windows Defender Firewall on or off. Kita pastikan untuk turn off ya, agar si server bisa menghubungkan ke klien. Oke, setelah berhasil, kemudian kita akan menginstal DNS server menggunakan Bind 9. Penjelasan singkat mengenai DNS server merupakan sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Nah, dengan DNS, kita tidak perlu lagi mengetikkan IP address ketika ingin mengunjungi sebuah website. Jadi kita hanya perlu mengetikkan domain atau mungkin nama dari server tersebut. Tidak perlu kita menghafal dari IP address-nya. Nah, untuk menginstal kita ketikkan apt-get install Bind 9. Kita yes. Kita tunggu hingga proses selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek status Bind 9 apakah sudah terinstall atau belum dengan perintah sudo systemctl status Bind 9.service. Bisa dilihat bahwa bind atau domain name server telah aktif atau running. Ya, berarti ini sudah terinstall untuk Bind 9-nya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi agar untuk menghubungkan antara IP address server kita dengan domain yang akan kita buat nanti. Masuk ke direktori bind dengan perintah cd spasi etc kemudian bind. Kemudian kita klik enter. Setelah masuk ke direktori, kita buat file dbip dengan cara melakukan copy dari file db127. Kemudian kita juga copy juga file db lokal menjadi db.domain. Ketikkan perintah cp db.127 menjadi db.ip dan db lokal menjadi db.domain. Oke, setelah itu kita akan melakukan beberapa perubahan pada file dbip. Di sini kita akan memasukkan nama domain yang akan kita gunakan. Untuk membuka file bisa menggunakan perintah nano db.ip. Kita rubah localhost menjadi nama domain yang akan kita gunakan. Sini saya akan menggunakan Ctrl backslash untuk replace localhost menjadi, di sini saya menggunakan domain berrypop.dev. Kemudian kita enter. Nah, kita klik A untuk memilih semua kata localhost agar di replace menjadi berrypop.dev. Nah, bisa dilihat bahwa
kata localhost sudah berubah menjadi berrypop.dev. Nah, di bagian paling bawah di sini kita bisa melihat ada angka 1.0.0, itu artinya IP dari servernya, tapi dibalik ya. Nah, secara kebetulan IP server kita itu 192.168.1.1. Nah, yang diambil itu satu digit terakhir dari IP addressnya, yaitu 1. Oke, kemudian kita save, kemudian kita keluar. Nah, berikutnya kita akan melakukan perubahan juga pada file db.domain. Di sini juga kita akan memasukkan nama domain dan juga IP yang akan kita gunakan. Untuk membukanya bisa menggunakan nano db.domain. Kita klik enter. Kemudian kita melakukan cara yang sama, yaitu replace localhost menjadi berrypop.dev. Semua oke, sudah terganti localhostnya menjadi berrypop.dev. Kemudian untuk baris terakhir ini kita hapus, dan juga IP-nya kita ubah menjadi IP server yang sudah kita setting tadi. Oke, kemudian kita save, kita keluar. Nah, sekarang kita akan menambahkan isi dari sebuah file named.conf default zones dengan perintah nano named.conf default zones. Oke, kita enter. Kemudian pada baris paling bawah kita tambahkan Oke, pada baris paling bawah kita tambahkan dua konfigurasi seperti ini. Yang di atas untuk memberitahu bahwa berrypop.dev dengan type master dengan lokasi file yaitu etc bind db.domain. Kemudian yang bawah itu memasukkan IP address, tapi kali ini yaitu hanya networknya saja, yaitu 192.168.1. Untuk hostnya .1 yang belakang itu tidak perlu dimasukkan. Nah, kemudian kita balik jadi 1.168.192. Sama, kita type-nya master, kemudian lokasi filenya. Kemudian kita save, kemudian kita exit. Kemudian kita buka file resolve.conf dengan perintah nano etc resolve.conf. Kita enter. Nah, pada name server kita ubah menjadi IP server kita 192.168.1.1. Kita save, kemudian exit. Nah, jika sudah selesai dengan konfigurasi DNS server, sekarang kita restart bind 9-nya dengan perintah systemctl restart bind 9. Kita lihat. Oke, tidak ada error ya. Berarti konfigurasinya benar. Setelah itu kita perintah tes dengan menggunakan tes di server terlebih dahulu dengan perintah nslookup. Kemudian IP address-nya terlebih dahulu. Nah, oke, bisa dilihat bahwa IP address 192.168.1.1 tapi dibalik mempunyai domain bernama berrypop.dev. Kemudian kita tes dengan domainnya nslookup berrypop.dev. Nah, bisa dilihat
domain berrypop.dev dimiliki oleh server 192.168.1.1. Oke, itu artinya kita sudah menghubungkan domain berrypop.dev dengan IP 192.168.1.1. Oke, seperti itu untuk konfigurasi dari Bind 9 atau DNS server. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web server. Ada beberapa hal yang akan kita install nanti, yaitu Apache. Kemudian kita akan menginstal juga MySQL dan juga PHP-nya. Oke, pertama kita keluar dulu kita keluar dari directory. Nah, kita akan masuk ke directory utama. Kemudian kita cek dulu apakah kita masih punya koneksi atau tidak, koneksi internet. Oke, sepertinya kan tidak bisa, untuk kita tidak mendapatkan internet. Kita restart untuk net plan-nya, atau kita restart untuk koneksinya. Kita tes lagi. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan internet. Setelah kita mendapatkan internet, kita akan install Apache-nya dengan perintah sudo apt install Apache 2. Klik Y dan kita tunggu hingga selesai. Oke, sudah selesai. Kita cek apakah Apache-nya sudah benar-benar terinstall dengan perintah sudo ubuntu firewall atau sudo ufw applist. Nah, bisa dilihat bahwa Apache-nya sudah terinstall dan juga tadi Bind 9 atau mungkin DNS servernya sudah terinstall ya. Oke, kemudian kita cek di client dengan kita masukkan IP address dari servernya 192.168.1.1. Bisa dilihat Apache default page. Nah, artinya Apache sudah berhasil terinstall dan bisa diakses oleh klien. Kita balik ke server. Oke, kemudian kita install MySQL-nya dengan perintah sudo apt install MySQL server. Yes. Oke, gagal. Kita cek lagi apakah bisa ping Google. Oke, bisa. Coba kita sudo apt update terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Coba kita install dari MySQL server lagi. Oke, MySQL-nya sudah berhasil terinstall. Kemudian kita masuk ke MySQL servernya dengan perintah sudo MySQL. Nah, setelah masuk kita akan ubah password rootnya, karena barusan kita masuk MySQL tidak menggunakan password. Kita akan setting passwordnya terlebih dahulu dengan perintah alter user, kemudian root sebagai usernya, kita pilih root, kemudian localhost identified. Nah, untuk maaf. Untuk passwordnya saya akan setting password. Oke, berikut query untuk mengubah password dari akun rootnya.
Nah, query oke, berhasil. Kemudian coba kita exit. Nah, coba kita login lagi ke MySQL-nya. Nah, di sini ada keterangan access denied untuk akun root bahwa sudah menggunakan password. Jadi untuk masuk ke MySQL-nya, ketikkan perintah MySQL -u, kemudian usernya password -p. Nah, masukkan passwordnya yang sudah kita setting tadi. Nah, baru bisa masuk ke MySQL-nya. Oke, setelah itu kita akan install PHP-nya. Pertama kita exit dulu dari MySQL-nya. Kemudian kita sudo apt install PHP. Sebenarnya yang wajib kita install hanya PHP-nya saja, tapi karena kita nanti akan melakukan beberapa testing, alangkah baiknya kita install alat-alat ataupun beberapa package yang akan kita gunakan. Di sini saya akan install juga lib apache 2, strip mod, strip php, dan juga php MySQL. Oke, yes. Oke, sudah selesai untuk menginstal PHP dan juga beberapa package-nya. Kemudian kita cek apakah PHP-nya sudah benar-benar terinstall dengan perintah php-v. Nah, bisa dilihat bahwa PHP-nya sudah terinstall dengan versi 8.1.2 untuk Ubuntu. Oke, kemudian kita akan lakukan testing dengan membuat virtual host di website kita. Nah, di sini saya akan membuat sebuah to-do list sederhana yang akan diambil dari database MySQL, kemudian ditampilkan di browser client dengan format PHP. Oke, kita buat dulu folder untuk menyimpan file-file yang akan kita konfigurasikan di var www. Kemudian untuk foldernya kita beri nama berrypop. Nah, berikut perintahnya untuk membuat folder. Oke, kemudian kita konfigurasi file yang ada di apache 2. Oke, kita akan konfigurasi file default.conf. Berikut adalah perintahnya. Kita enter, masuk. Nah, di atas server admin kita tambahkan server name. Nah, untuk server name-nya di sini berrypop. Ya. Kemudian untuk dokumen root-nya kita ubah yang tadinya HTML menjadi folder yang sudah kita buat tadi, yaitu var www berrypop. Oke, kemudian setelah kita save, kita keluar. Nah, setelah itu kita tes dulu ya. Kita akan buat indeks HTML sederhana untuk mengetes apakah virtual hostnya berjalan. Tadi berrypop. Nah, kemudian kita buat file index.html. Nah, kita buat HTML sederhana. Oke, kita akan buat seperti ini, sangat sederhana. Kita save, kemudian kita exit.
Nah, setelah itu kita reload dari Apache-nya dengan perintah sudo systemctl reload Apache 2. Nah, kemudian balik ke klien, kita refresh. Nah, kita berhasil merubah dari website bawaan Apache-nya ke website yang sudah kita buat ya. Selamat datang di website Berrypop. Selamat datang. Oke. Kemudian kita akan testing ataupun kita akan membuat sebuah to-do list sederhana di mana to-do list tersebut akan mengambil data-data dari database, kemudian nanti akan tampilkan di sini ya. Nanti akan to-do list sederhana saja. Oke, kemudian kita testing terlebih dahulu untuk PHP-nya ya. Kita buat file lagi bernama info.php. Oke, kita buat seperti ini, kemudian save exit. Lalu kita reload lagi untuk Apache 2-nya. Nah, di sini kita di belakang kita tambahkan /info.php. Oke, kita lihat. Kita lihat apakah ada yang salah. Oke, ini kebalik ya. Harusnya php info. Kita save, exit, kemudian kita reload lagi. Kita cek di klien. Nah, bisa dilihat PHP-nya sudah berhasil diakses oleh klien ya. Oke, kemudian kita hapus dari file PHP-nya karena kita hanya melakukan testing saja. Oke, sudah kita hapus. Oke, kemudian kita akan membuat to-do list-nya terlebih dahulu di dalam database-nya. Kita masuk ke MySQL-nya dengan akun root. Oke, setelah masuk kita akan buat database baru. Saya akan berikan nama Berrypop. Oke, berhasil. Kemudian kita akan buat user baru juga. Oke, create user. Akan saya beri nama Rian. Passwordnya saya berikan password. Oke, sudah berhasil. Oke, kemudian kita akan berikan izin ke akun yang sudah kita buat tadi, yaitu tadi saya membuat akun Rian. Kita berikan izin database Berrypop. Ke user Rian. Oke, berhasil. Kemudian kita exit dan kita masuk dengan akun Rian. Passwordnya. Oke, kita berhasil login dengan akun Rian. Kemudian kita cek database-nya. Nah, bisa dilihat Berrypop-nya bisa diakses oleh akun Rian. Oke, di sini kita buat table sederhana, table to-do list ya.
create table ke dalam database Berrypop dengan nama table to do list. Untuk row pertama kita berikan item underscore ID, kemudian di row kedua, di kolom kedua kita berikan konten dengan tipe varchar, panjangnya 255. Kemudian kita set primary key-nya ke item ID. Oke, berhasil. Setelah itu kita masukkan data ke table yang sudah kita buat tadi. Insert into table into Berrypop dot tablenya yaitu to do list. Oke, kemudian di baris kedua di baris ketiga, oke, kita masukkan 3 baris saja. Kemudian kita lihat tabelnya, select all from to do list. Oke, bisa dilihat itemnya ada 3 dengan kontennya my first list, my second, dan my third list ya. Kemudian kita exit dari database-nya. Nah, kita buat sebuah file PHP yang digunakan untuk menghubungkan klien ini dengan database-nya agar nanti table yang sudah kita buat itu bisa tampil di kliennya. Oke, kita buat dulu dengan perintah nano var www foldernya dan nama filenya todolist.php. Oke, di sini kita akan buat koneksi ke database-nya ya.
Oke, berikut adalah codingannya ya untuk menghubungkan file PHP-nya dengan database yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita save, kita exit, kita reload Apache-nya. Oke, kemudian kita lihat Oke, di sini sudah muncul ya data yang dari database-nya. Coba kita lihat lagi, kita masuk ke MySQL -u, kita masuk sebagai Rian -p. Oke, kita lihat show berrypop. Kita lihat select all from. Oke, sama ya. My first list, my second, dan my third ya. Jadi break tadi adalah codingan bagaimana kita membuat sebuah to-do list sederhana dan dihubungkan dengan PHP-nya, dan kita tampilkan di kliennya jadi seperti ini. Oke, itu ya untuk konfigurasi dari web servernya. Oke, kemudian kita lanjut untuk konfigurasi PHPMyAdmin ya. Jadi kita tadi menginstal hanya MySQL sederhana. Kemudian kita akan coba untuk masuk ke database di klien. Kita akan mengakses database server dari klien dengan PHPMyAdmin. Oke, pertama kita sudo apt update terlebih dahulu untuk memastikan bahwa nanti penginstalasi PHPMyAdmin berhasil. Oke, kemudian kita install PHPMyAdmin-nya dengan perintah sudo apt install PHPMyAdmin. Yes. Kita tunggu hingga selesai. Nah, di sini kita pilih Apache 2 karena tadi kita menginstal Apache 2. Dan untuk memilih, gunakan spasi. Jangan menggunakan enter ya. Menggunakan spasi. Kita pilih Apache 2, kita pilih menggunakan spasi, kemudian enter. Oke, di sini kita pilih yes. Untuk passwordnya kita setting ya. Masukkan kembali passwordnya. Oke, sudah selesai untuk penginstalasi dari PHPMyAdmin. Kemudian kita lakukan perintah sudo php nmod mbstring. Nah, perintah ini digunakan untuk menyelesaikan konfigurasi Apache dan PHP agar dapat bekerja dengan PHPMyAdmin. Oke, kemudian kita restart dari Apache-nya. Oke, kemudian kita coba masuk ke klien. Kita buka PHPMyAdmin-nya. Oke, di sini sudah terbuka ya, sudah bisa diakses PHPMyAdmin-nya oleh klien. Kemudian tadi kita sudah buat, sebelumnya kita sudah buat pengguna Rian. Coba kita akses apakah bisa atau tidak.
Oke, di sini bisa ya. Jadi MySQL yang sudah kita buat tadi dan juga PHP-nya berhasil terkonfig dengan PHP MyAdmin ya. Dengan perintah tadi ya, sudo php enmod nbstring. Coba kita lihat database dari Buripop-nya. Nah, ini adalah to-do list yang sudah tadi kita buat ya. Nah, di sini kita bisa ubah. Misal kita akan tambahkan, atau mungkin kita ubah ya. Coba kita hapus saja ya. Oke. Oke, kita lihat di sini sudah terhapus di php-admin-nya. Coba kita buka di sini to-do list-nya yang sudah kita buat. Nah, bisa dilihat yang ketiga sudah hilang atau mungkin sudah terhapus karena tadi kita hapus di sini. Nah, di sini sudah hilang. Nah, begitu untuk konfigurasi dari DNS server, kemudian web server, dan juga terakhir sampai di PHP MyAdmin. Oke, untuk konfigurasi FTP server dan juga email server akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Andi. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, oke, terima kasih Rian. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasinya. Yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah melakukan konfigurasi untuk FTP server. Oke, yang harus kita lakukan pertama adalah install salah satu software FTP-nya. Oke, kita install terlebih dahulu apt get install. Kita pakai Pro FTPD ya. Kita install Pro FTPD-nya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke. Oke. Prosesnya sudah selesai untuk instalasinya. Lalu selanjutnya kita akan mengecek juga firewall-nya ya. Sudo ufw status. Oke, statusnya mati, tidak dinyalakan ya. Lalu sudo ufw list. Oke, OpenSSL-nya juga sudah masuk. Oke. Setelah menginstal dan mengecek firewall-nya, kita masuk ke file konfigurasi dari Pro FTPD-nya ya. Sudo nano /etc /pro ftpd /pro ftpd.conf. Nah, di file konfigurasi ini ada beberapa hal yang harus kita ubah dan ada beberapa hal yang harus kita hapus ya. Oke, untuk pertama kita ubah IPv6-nya. Di sini saya tidak menggunakan IPv6, jadi kita matikan saja. Lalu selanjutnya untuk pengetesan pertama, saya akan menggunakan user anonymous. Oke, di bagian sini anonymous pagarnya dihapus. Lalu di bagian dalamnya kita ganti dengan file directory-nya yang akan kita gunakan sebagai wadah untuk file transfer ya. Oke, di sini juga kita hapus pagarnya, user FTP, group no group, user alias, anonymous FTP, ini tidak, direct user, direct group, require valid shell, max client, display login, display hadir, oke, limit directory, limit write, deny all, limit directory, oke. Lalu jangan lupa satu ini penutup dari anonymous yang atas. Oke, sudah kita rubah sesuai kebutuhan ya. Kita Ctrl X, lalu Y, Enter. Oke. Lalu selanjutnya kita perlu merestart dari Pro FTPD-nya. Pertama kita restart terlebih dahulu. .d/.
itu ftpd restart. Oke. Nah, ada restarting pro ftpd via sistem CTL. Jika menurut teman-teman ini terlalu panjang, komennya bisa dengan sudo system CTL restart pro ftpd. Sama aja. Oke. Lebih simpel juga karena bahasanya ya, tidak ada init.t atau sebagai macamnya. Oke, setelah kita restart ftp-nya, kita perlu membuat file directory ya. Untuk wadah yang tadi kita menggunakan file directory itu ftp. Jadi mkdir /home/ftp, lalu kita akan menggunakan file sampel txt ya di dalamnya dengan nama contoh.txt. Oke. Isinya adalah ini adalah file contoh anonymous user. Ctrl X, Y, Enter. Oke. Kita restart sekali lagi untuk memastikan. Lalu kita cek dengan menggunakan FileZilla. Oke. IP-nya masukkan IP teman-teman ya, IP servernya. Jika lupa bisa menggunakan ifconfig. Biasanya yang digunakan itu IP host only-nya. Di sini kita menggunakan IP host only yang 192.168.1.1. Oke, kita masukkan IP-nya 1.1.1, langsung klik connect saja. Oke, successful ya, berhasil mengakses, dan ini adalah file yang tadi kita buat. Lalu kita coba untuk transfer file ya, kita coba untuk download atau unduh. Kita masukkan di folder spam. Oke, transfer finish, kita cek di folder spam. Oke, ini ada ya contoh.txt. Kita bisa buka, dalamnya adalah ini file. Ini adalah file contoh anonymous user. Oke. Ini menggunakan anonymous user. Bagaimana dengan jika kita ingin membuat user sendiri? Bisa. Kita perlu menambahkan user terlebih dahulu. Add user, namanya file lah ya. Karena di sini kita akan menggunakan transfer file. Lalu new password, retype. Ini bisa kita kosongin. Setelah itu ada beberapa hal yang perlu kita ubah pada konfigurasi di file ftpd.conf-nya. Karena kita sudah tidak menggunakan anonymous user, jadi di sini kita bisa ganti ya. Oke, bisa file usernya, karena kita menggunakan tadi file. Lalu selanjutnya di user alias juga di sini tambahkan ya file. Oke. Oke, setelah itu Ctrl X, lalu Y, Enter. Kita restart ftpd-nya, lalu kita juga akan membuat directory file. File directory. Folder atau directory dengan nama file itu sudah ada. Kita sebenarnya bisa menggunakan nano, langsung membuat file sampelnya saja. Oke, nano /home /file contoh user ya, contoh user.txt. Ini adalah file contoh menggunakan user. Ctrl X, Y, Enter. Oke. Kita restart
TPD-nya, lalu kita ke FileZilla. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada contoh user.txt ya. Oke, kita ke FileZilla, kita masukkan ke username tadi namanya file, passwordnya masukkan ke connect. Oke, successful. Contoh user.txt kita masukkan ke spam. Oke, transfer finish, dan ini adalah contoh user.txt nya. Oke. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk FTP servernya. Di bagian ini, sebentar, di bagian konfigurasi ini, untuk direktori yang akan muncul di folder FileZilla itu tergantung dengan apa yang teman-teman masukkan di sini. Di Anonymous ini. Jika teman-teman masukkan namanya berbeda, misalnya dia masukin namanya itu user, directory user, oke. User file, oke. Kita menggunakan user yang sama tapi menggunakan directory yang berbeda ya. Oke, enter. Kita restart sekali lagi. Oke, kita perlu buat directory user di directory home. Home user. Oke. Sudah, lalu kita perlu membuat sampel. Nano /home/user/ contoh.user2 contoh user2.txt. Oke, file contoh user2. Oke, kita save, kita restart sekali lagi deh. Oke, lalu kita coba akses ya. Di sini contoh user.txt ya. Coba klik connect, successful. Oke, file masih ke sebelumnya. Oke, kita cek dulu. Di sini sudah benar home user. Kita restart. FileZilla. Oh, FileZilla. Oke. 92.168.1.1 file ya. Masukin passwordnya, klik connect. Oke. Ya, sudah masuk ke contoh user 2. Masukkan ke spam. Oke, file berhasil. Sudah masuk ya. Oke. Tadi itu ada permasalahan di sini. Ya, jika kita ubah lagi, kita perlu merestart atau mengclose FileZilla-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa langsung connect gitu. User file. Oke. Kita ubah lagi ke sebelumnya ya, ke directory file yang sebelumnya. Kita naik lagi. Nggak bisa ya, lihat teman-teman. Dia masih contoh user 2. Dan jika kita langsung transfer, langsung ke spam, dia override. Tapi di sininya akan tetap contoh user 2, tidak keubah menjadi directory user ya, directory file ya. Karena kan di bagian sini sudah kita ganti, di bagian anonymous-nya sudah kita ganti menjadi file. Sudah kita balikin ya. Coba kita restart dulu, kita coba sekali lagi, di connect. Oke, kita coba transfer yang dari ini, dari directory user ya. Error ya teman-teman ya. Tadi belum kita restart sehingga dia tetap bisa transfer. Ini setelah kita restart,
dia jadi error. Oke, kita close, kita masuk ke FileZilla lagi. Oke, kita masukin IP-nya 11, username file, masukin passwordnya, reconnect, dan dia akan balik lagi ke contoh user yang satu. Tadi kan contoh user 2. Oke, jadi untuk FTP servernya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk selalu restart FTP server atau Pro FTPD-nya setiap melakukan konfigurasi. Dan jika ada perubahan, restart juga FileZilla-nya ya, sehingga tidak akan terjadi error-error seperti tadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi mail server. Di sini akan saya clear terlebih dahulu, dan saya akan melakukan konfigurasi untuk mail server dengan menggunakan postfix ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk mail server ya. Mail server ini ada hubungannya dengan DNS. Jadi kita coba cek dulu DNS-nya. Itu sudo nano. Kita ke bagian DC, bin, ya, bin, terus ke DB domain dulu. Oke, Rian belum menambahkan untuk MX-nya ya, MX recordnya. Set MX ini 10 dari top ke dev. Oke, ini www, tambahkan saja ini 2 168.1.1 karena kita mau mail server, berarti kita tambahkan mail in a 102.168.1.1, lalu oke, tambahin blok aja, blok ini cname ininya www. Oke. Ctrl X ya, enter. Ini kita cek juga IP ya, IP DB IP. Oke, sudah benar. Sudah benar. Lalu selanjutnya kita coba untuk NSLOOKUP. Typo. Oke. Kita akan coba MX recordnya. Apakah dia dapat jawaban dari error masih 127. Oke, kita exit dulu. Ternyata ada yang belum diganti. Sudo nano etc /bin. Bukan /bin, di resolve. Oke, kita ke name servernya di sini kita ganti dengan IP server. Ctrl X Y, enter. Kita coba sudo systemctl restart bin 9. Oke, sekarang kita coba NSLOOKUP lagi dengan set Q sama dengan MX. Lalu di sini dari pop.dev. Oke, timeout ya. Tapi dia mendapatkan jawaban mail exchanger, berarti berhasil. Ini masih timeout, itu tidak timeout. Jadi terkadang timeout, terkadang tidak timeout. Tidak apa-apa. Kita exit dulu, kita lakukan dig dari pop.dev 10. Oke, kita cek answer sectionnya, dapet sih. Tadi di atas juga ada mail itu bukan yang bekas tadi ya.
set QNX, tapi dapat ini. Jadi oke. Nah itu tuh. Answer section dapat. Got answer. Oke. Oke. Kita coba metode lain ya, karena ini ada yang timeout. Jangan 10 coba enak. Answer section, additional section. Answer section dapatnya MX-nya. Oke. Berarti untuk MX recordnya udah aman. Sekarang kita bisa install postfix-nya. Di sini saya akan menggunakan postfix ya untuk mail server ya. Sudo apt get. Ini aja. Gue jaga-jaga. Tapi tadi bisa. Sudah apt get langsung ini. Get install postfix dengan kurirnya itu IMAP dan kurir POP ya. Ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Oh, internet saya tidak terhubung. Sebentar. Terputus. Oke, IGN ya. Ini berarti gagal karena tadi sempat terputus internetnya. Tapi ada yang get. Oke. Cancel dulu. Untuk jaga-jaga. Nggak bisa di cancel. The internet site, pilih system mail name. Ini dari pop.dev. Oke. Dan sih. Oke. Kita tunggu prosesnya ya. Harusnya bentar lagi sign certificate untuk ini ya. Untuk ini kurir popnya dulu, kurir pop. Ini untuk kurir IMAP. Oke. Oke, prosesnya selesai. Proses instalasi selesai. Selanjutnya itu konfigurasi. Ini kita jaga-jaga ya. Tadi karena sempat terputus internetnya. Oke, tidak ada yang harus diinstal lagi. Oke, kita lanjut ke konfigurasi dari mail server. Kita konfigurasi itu sudo maildir/make /etc scale maildir/make. Oke. Jangan maildir/make ya. Maildir aja deh. Jangan maildir/make, takut bentrok karena namanya sama. Kita maildir aja. Oke. Setelah itu maildir $home /maildir. Tunggu, ada yang salah lagi. Oke, salah. Masih maildir/make $home, terus ini maildir tapi M-nya kapital. Oke.
Oke, ini kita clear dulu karena penuh ya. Clear. Selanjutnya kita masuk ke file konfigurasinya. Sudo nano. Dia ada di etc, ada di postfix, main ya, main. Oke. Lalu di sini kita harus ganti. Oke, di my networknya ini kita harus ngeblok wildcard dengan 0,0,0/0. Oke, ini Rian. Karena tadi kita sistem mailnya itu tidak menggunakan Rian, harus ganti saja dengan dari pop. Oke. Selanjutnya kita itu menambahkan di bagian paling bawah ini itu home underscore mailbox sebagai kotak surat. Ini sama dengan maildir yang tadi kita buat, maildir slash. Oke, Ctrl X Y enter. Oke, sekarang kita coba ya mail servernya. Reload dulu deh. Sudo systemctl reload postfix. Oke, habis reload kita restart biar aman. Oke, terus selanjutnya kita bikin user, add user Andi. Oke, ini bisa kita kosongin terlebih dahulu. Oke, lalu add user Rian. Oh, Rian udah ada. Oke, karena Rian udah ada, kita bisa langsung masuk ke telnetnya aja. Report ke telnet port 25. Oke, ada kesalahan. Tidak bisa masuk lewat dari port. Kita coba masuk lewat IP. Oke, sudah bisa masuk. Sekarang kita akan melakukan pengiriman email. Mail from andi@berrypop.dev receive to rian@berrypop.dev. Oke, data ini email percobaan untuk Rian. Akhiri dengan tanda titik. Oke. Sudah masuk ke queue. Setelah itu kita quit dulu ya. Quit, terus kita masuk ke telnet untuk membaca pesan ke telnet. Kita masuk ke IP dulu. Oke. Tadi ke Rian ya. Oke, hello there. Masuknya nggak langsung Rian. User Rian. Oke, pas. Bisa. Oke, start. Ada satu. Red. Nah, ini sudah bisa terlihat ya. Untuk emailnya sudah masuk. Return 4 nih dari Andi Berrypop by Rian, ngebacanya for Rian Berrypop pada 13 Mei. UTC-nya jam 14 ya untuk UTC. Oke, Chrome-nya juga ada di bawah sini. Oke, kita quit dulu. Cuman ini masih belum bisa masuk melalui domain.
coba tes ini. Kristofon. Masih belum bisa masuk ke telnet domain. Jadi kita restart dulu postfixnya, kita reload ya. Oke, kita coba lagi. Masih belum bisa. Coba di main config atau menggunakan dua, coba. Karena tadi kan untuk DNS penggunaannya itu kan Rian kan. Jadi kita coba. Ada dua, Rian dan Berry Pop ya. Rong X, enter. Reload, restart. Start. Oke, kita coba. Kita masih belum bisa. Telnet Berikut 25. Oke. Coba masuk lagi ya ke main config-nya. No. Coba hostname-nya diganti. Oke. Belum di restart. Dan sebelum bisa ganti lagi variannya. Oke, kita restart dulu. Salah, sudah nano. Kita coba masuk ke etc bin db.domain. Ini nggak ada. Masuk resolve dulu. Oke. Loh, balik lagi main servernya. Oke, kita ganti dulu ya. Pantesan nggak bisa-bisa. X, Y, enter. Kita restart. Bin 9. Service mungkin. Oke. Start post ini. Oke, kita coba ya. Oke, masuk ya. Menggunakan telnet domain. Masuk menggunakan telnet melalui domain. Oke.
Kita coba kirim mail from sekarang kebalikan rian@deripop.dev. Oke, receipt to andi.deripop.dev. Oke, data ini pesan email testing dari Rian. Enter, enter. Oke, sekarang kita quit. Sekarang kita masuk ke telnet melalui POP3 ya. POP3 itu portnya 110. Jadi dari pop.dev 110. Oke, user Andi. Oke, coba password. Dia begini kalau masukin passwordnya. Red start dulu, lihat start. Oke, ada 1. Lalu red 1. Masuk ya. Untuk Andi, from Rian. Jadi kita dulu. Jadi seperti itu untuk konfigurasi FTP server dan mail servernya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.